Itu namanya penemuan. Nanti Anda akan menemukan pepatah pepatah yang ada dalam bahasa Jawa. Nah, misalnya Anda menemukan pola nama Jawa, ya. Anda nanti akan menemukan pola nama orang Jawa, misalnya. Painem, paino, paidi, paikem, ya. Kok ada pai, nanti polanya pai. Nah, kalau lanang, oh, paino, paijo, paito. Kalau wedok, nem, tukiyem. Nah, kalau wedok, kalau lanang, nah itu Anda temukan, namanya penemuan. Nah, ya ada pembuktian, sudah ada asumsi, Pak Muklis sudah bicarakan ya, sudah ada asumsi, sudah ada hipotesis bahkan, nah dibuktikan, pembuktian. Kalau pengembangan gimana? Ya, sudah ada penelitian, terus dikembangkan menjadi penelitian bisa yang lebih luas atau penelitian lanjutan yang terkait dengan bidang itu. Nah, pengembangan. Jadi bisa penemuan, bisa pembuktian, bisa pengembangan. Nah, penelitian temanmu skripsi itu biasanya penemuan, ya, penemuan. Menemukan, ya, melihat ini gaya bahasa, melihat ya pokoknya menemukan, ya. Baik, banyak yang menemukan, hampir semua menemukan. Terus ini kegunaan, ya, tadi ada kegunaan hasil penelitian itu dapat untuk memahami, ya, memecahkan dan mengantisipasi. Nah, ini kegunaannya, gitu. Tadi saya sudah nyinggung di awal tadi ada potensi, ya. Potensi itu sesuatu yang menarik yang bisa dikembangkan, ya, atau masalah, ya, atau masalah itu apa? Ya, ada sesuatu yang menjadi pertanyaan Anda, gitu, ya, menjadi pertanyaan Anda. Misalnya aja anak kecil menangis, nah itu Anda anggap sebagai masalah, ya. Anak kecil menangis sebagai masalah, kok menangis toh, ya, gitu, ya. Terus Anda teliti, ngapain, kok sebabnya menangis itu apa? Nah, Anda ini memahami, ya, sebabnya kenapa menangis, ya, kok nangis terus, ya, sebabnya apa? Oh, sebabnya keluwen, ya, belum makan, ya, sebabnya, ya, ditinggal ibunya, ditinggal orang tuanya, ya, sebabnya disakiti dan sebagainya, ya. Ini sebabnya susunya habis, ya. Memahami kenapa kok menangis, ya. Terus ini kalau misalnya memecahkan, ya, kok menangis biar menang itu apa, ya, Anda teliti, ya. Anda beri boneka, Anda beri mainan mau, ya, Anda beri makanan yang enak-enak, memecahkan, ya, biar nggak nangis lagi. Itu gimana, ya, dipecahkan. Terus nanti ini mengantisipasi, terus Anda teliti. Wah, kalau sudah ditemukan sebabnya nangis ngopo, nah, terus bisa dipecahkan, ya, untuk mengantisipasi biar nggak menangis apa, diteliti. Coba Anda melakukan eksperimen, ya. Anak kecil itu selalu Anda beri makanan, selalu, ya, jangan ditinggal pergi kemana-mana. Nah, ternyata terus Anda menyimpulkan, asal jangan ditinggal pergi kemana-mana, ya, diberi makanan, diberi mainan, dan lain-lain seterusnya, ternyata anak itu tidak menangis. Nah, jadi Anda sudah bisa meneliti, meneliti untuk memecahkan, meneliti untuk mengantisipasi. Nah, hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan orang, ya. Ini kan kegunaan, ya. Kegunaan hasil penelitiannya bisa dimanfaatkan orang, ya. Jadi kalau ada ibu-ibu membaca penelitian Anda, wah, biar anakku nggak nangis gimana, ya, ada penelitian Anda yang antisipasi ini tadi digunakan untuk orang. Nah, inilah gunanya penelitian. Begitu juga kalau ibu-ibu ada anaknya kok nangis terus, ya, baca penelitian Anda. Nah, memecahkan menangis itu gimana? Gitu. Anak saya kok nangis terus, biar saya ngerti apa sebabnya apa, ya, membaca penelitianmu. Nah, ibu-ibu. Nah, inilah pengertian metode penelitian. Baik, situ. Berikutnya. Nah, ini jenis penelitian maksimum.
Ini ada berdasarkan tujuannya, ada penelitian dasar, ya, ada penelitian pengembangan, dan ada penelitian terapan. Ya. Penelitian dasar itu ya penelitian di awal-awal, ya, penelitian yang sifatnya elementer. Saya kira Pak Muklis sudah menjelaskan dan tidak perlu saya ulas lagi ya. Ada penelitian pengembangan, ada penelitian terapan. Atau dari namanya ini aja Anda sudah bisa menjelaskan. Ya. Kalau Anda baca di buku ya lebih jelas lagi. Kemudian ini ada berdasarkan tingkat kealamiahannya, ya, kealamiahan. Ini ada penelitian eksperimen, ada penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Natural, alami, kan gitu ya. Nah, ini penelitian eksperimen dan survei, ini metode penelitian kuantitatif. Sedangkan metode penelitian naturalistik termasuk metode penelitian kualitatif. Gitu ya. Jadi kalau ada kuantitatif, ada kualitatif, ya bisa dilihat dari segi keilmiahannya. Baik, ini yang terakhir. Nah, yang terakhir. Pengertian metode kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita sering mendengar, ya, metode penelitian macam-macam, metode penelitian positivistik, metode penelitian discovery dan sebagainya. Tapi sekarang yang populer ya kuantitatif, kualitatif. Tapi nanti kalau Anda mengenal nama yang lain, nah maksudnya ini. Ya. Metode kuantitatif juga disebut metode tradisional, positivistik, metode ilmiah, atau discovery. Ya. Kenapa dinamakan tradisional? Ya, karena penelitian kualitatif itu penelitian yang paling lama, ya, paling awal. Jadi awalnya itu penelitian kualitatif itu tidak ada. Penelitian semua kuantitatif, ya, semua kuantitatif. Dulu, ya dulu. Nggak usah kita lihat tahun berapa gitu ya, pokoknya awalnya itu penelitian itu kuantitatif. Jadi kualitatif itu muncul belakangan. Karena di awal sudah lama disebutlah tradisional, ya. Karena yang lama itu biasanya disebut yang tradisional, terus yang baru itu disebut modern, gitu ya. Karena itu sering disebut metode tradisional. Kemudian ada metode positivistik, ya ini dasar filsafatnya. Jadi metode penelitian kuantitatif menggunakan dasar filsafat positivistik. Nah ini disebut metode ilmiah, ya karena ya tadi yang ilmiah itu adalah yang berupa angka-angka, ya yang kuantitatif itu, ya karena itulah kemudian disebut metode ilmiah. Dulu yang kualitatif itu disebut nggak ilmiah, ya diakui ilmiah itu ya baru belakang-belakangan. Nah, dulu yang ilmiah itu kuantitatif, kualitatif itu ya orang ngomong-ngomong saja, ya. Nggak ilmiah. Ya. Kemudian ini discovery itu kan penemuan, ya. Jadi penemuan kuantitatif itu juga disebut discovery, artinya penemuan. Terus ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Nah, ini Pak Muklis sudah ulas ya, agak saya ulas lagi. Tapi mungkin untuk membedakan, ya, metode kuantitatif juga disebut metode baru. Nah, seperti tadi ya, saya katakan tradisional ini baru, ya, karena baru-baru saja, gitu ya, muncul di belakangan disebut metode baru. Ya. Terus disebut juga metode post-positivistik, ya. Filsafat tadinya kan positivistik. Setelah positivistik namanya disebut filsafat post-positivistik. Jadi dasar filsafatnya ini. Nggak usah lah kita pahami apa filsafat positivistik, post-positivistik, nggak usah. Tapi kalau Anda mau baca ya silakan, gitu ya. Terus juga disebut metode artistik, ya. Kenapa kok artistik? Ya, karena seni semua berangkat dari ya sesuatu yang artistik, ya. Mengumpulkan datanya aja udah artistik, ya. Ada snowball sampling, ya. Ada snowball sampling. Menguraikannya juga gitu, menguraikannya. Kalau kuantitatif kan angka-angka, saklek ya pasti gitu, nggak bisa meleset sedikit pun, pasti. Tapi kalau kualitatif, kalau kuantitatif pasti, ya, kualitatif enggak. Ya. Peneliti yang berbeda bisa menghasilkan hasil penelitian yang beda, hasilnya aja bisa beda. Apalagi cara mengemukakannya, ya, beda-beda.
sama-sama meneliti apa tujuan orang mancing ke Waduk Gajah Mungkur. Tujuan orang mancing ke Waduk Gajah Mungkur nanti hasilnya akan beda-beda. Ya, satunya ada yang rekreasi saja, ya. Nanti udah selesai ya. Nanti ada yang bisa merinci ya, mancing ya, mbak pancing ya, terus ada yang mendalami lagi rumahnya mana ya, rumahnya Semarang. Lupa kok Semarang jauh-jauh, ongkosnya berapa dari Semarang ke sini? Ya paling 300.000 lah. Ya 300.000 daripada untuk mancing di sini dapat setengah kilo ya, 300.000 belikan ikan di Semarang udah dapat berkilo-kilo, kan rugi. Oh, enggak gitu mbak ya, enggak gitu mas ya. Kalau pas mancing, kalau pancingnya itu ditarik ikan, nah waktu ditarik itu dibeli 5 juta pun nggak boleh ya. Jadi waktu ditarik ikan itu dibeli 5 juta ya. Artinya ketika ditarik disuruh melepaskan gitu ya, itu diberi 5 juta pun nggak mau gitu. Nah jadi nanti mendapat itu diuraikan ya, diuraikan artistik ya, sampai seperti itu, padahal tujuannya sama-sama melihat tujuan orang mancing ke Waduk Gajah Mungkur ya. Baik, jadi ini ya, jadi peneliti yang berbeda nanti hasilnya kan bisa berbeda-beda, artistik ya. Menyajikan nanti juga artistik. Terus ini metode interpretatif. Apa artinya metode interpretatif? Artinya kalau ini ya, ini paling penafsirannya terbatas ya, interpretasinya terbatas. Atau cukup di angka-angka saja. Ya, wanita 50, pria 30, sudah selesai. Yang nakal 15, yang tidak nakal 10, sudah selesai. Tapi kalau ini interpretatif, ya, interpretatif. Yang diteliti pasti anak nakal, tidak nakal ya. Apa ngapain nakal ya? Ngapain tidak nakal ya? Kok bisa nakal ya? Dan sebagainya. Ini interpretatif. Kalau misalnya Anda meneliti gaya bahasa, ya tidak hanya sekedar menemukan gaya bahasa yang dipakai ini, ya, jumlahnya sekian, tidak hanya terbatas sampai situ, itu belum interpretatif. Ya. Harus Anda interpretasikan. Kalau yang banyak itu personifikasi, apa gunanya personifikasi untuk kumpulan puisi itu? Ya, kok banyak personifikasinya? Kalau banyak personifikasinya berarti bagaimana diinterpretasikan? Dan selanjutnya sampai tak terbatas. Nah, baik, nah, seperti tadi. Nah, baik, terus ada lagi disebut metode etnografi ya, karena dulu metode penelitian kualitatif itu untuk keperluan etnik, untuk penelitian etnik, jadi namanya etnografi. Baik, ini yang terakhir, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumennya. Tadi sudah saya singgung ya, kalau kualitatif itu instrumennya ya peneliti itu, ya, instrumennya peneliti itu. Nah, kuncinya tadi saya katakan sangat menentukan. Ya, kalau penelitinya itu nggak menguasai teori, bodoh ya nanti nggak mendapatkan data atau datanya keliru gitu ya. Tapi kan kuantitatif asal instrumennya sudah valid, yang melaksanakan penelitian siapapun ya asal memenuhi kriteria ya sudah, kriteria tertentu gitu ya sudah, hasilnya nanti akan sama. Ya. Terus teknik pengumpulan data secara triangulasi. Triangulasi apa maksudnya? Berulang-ulang gitu ya. Kalau kuantitatif misalnya mendapatkan data itu nggak bisa diulang, sekali sudah, yaitu datanya nggak perlu diulang-ulang. Nah, nanti kalau diulang-ulang malah tidak valid, nah, sekali. Tapi kalau ini triangulasi berulang-ulang, Anda mengerjakan penelitian, ya, informannya penelitian bahasa, misalnya ya, petatah petitih tadi ya. Hari ini Anda datang ke informan, dapat satu petatah petitih, ya oke, Anda bawa pulang satu petatah petitih. 2 hari lagi Anda datang, Pak, sampun wonten petatah petitihipun sampun ketemu malih. Wes Mbak, ketemu loro iki. Ya, dapat lagi 2, 3 petatah petitih. 5 hari lagi Anda datang, Pak, mangke kula 5 dinten malih mriki nggih, gangsal dinten mriki malih, Mbak menawa enten malih. Nah, 5 hari lagi datang, Pak, sampun wonten malih penelitian. Ada Mbak, ini sudah dapat 3 lagi, ya dapat 8. Dan seterusnya, bisa 10 kali datang. Ya, bisa 10 kali datang.
Baik, triangulasi. Kemudian analisis data bersifat kualitatif ya. Tadi sudah kita bedakan, kuantitatif itu berupa angka-angka, statistik ini kualitatif ya. Kualitatif itu ya kualitatif kata-kata ya, bisa uraian dan sebagainya kualitatif ya. Kalau angka itu pasti, kalau kualitatif itu ya bisa turun. Nah, hasil penelitian mengutamakan makna daripada generalisasi. Metode penelitian kuantitatif bisa digeneralisasi, kuantitatif bisa digeneralisasi, kualitatif tidak bisa digeneralisasi dan mengutamakan makna, gitu ya, mengutamakan makna. Makna itu apa? Ya, seperti tadi, ya, anak menangis tadi, ya, mengutamakan makna. Dan karena interpretatif, ya, maka ya kedalamannya tadi, ya, ngapain orang kono diri mancing? Sebenarnya yang paling penting itu loh, yo, mancing kok kalau pancingnya ditarik ya dibeli 5 juta nggak boleh ya. Itu yang di maknanya ya. Jadi orang berekreasi itu ya itu maknanya. Berekreasi itu ternyata ya nggak hanya jalan nah, terus jalan-jalan makan gitu ya. Tapi ternyata ada makna yang dalam, orang berekreasi dengan memancing itu ada maknanya yang dalam. Mengutamakan makna. Baik, itu ya. Materi yang hari ini, silakan yang ingin bertanya, ayo silakan. Kok tinggal 22? Yang lain kemana ini? Yang lain? Ayo, yang kayak wifi kameranya dihidupkan, silakan. Anda bertanya, mengajukan pertanyaan. Tinggal 22, kemana ini yang lain? Ayo 23. Ayo, jangan tidur. Ayo, sekarang giliran Anda bertanya. Ayo, 24. Ayo, masuk lagi yuk. Siapa nih? Wah, kok malah tidur, pada malah tidur. 24. Nah, 24 ya. 24. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Rupanya maksimal 24 ini ya. Coba saya. Ayo, sambil saya rekam. Ayo, ini sudah maksimal kayaknya. Siapa yang ingin bertanya? Sambil saya rekam ya. Yes. Siapa yang ingin bertanya? Ini 25. Pak, saya tanya. Oh iya, ya. Sebentar ya. 24 lagi. Ya, sebentar. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Elvin. Silakan, Iya, Pak. Elvin. Nah, saya ingat Elvin. Tadi yang mengenai generalisasi dalam metode penelitian itu tadi maksudnya bagaimana ya Pak ya? Saya kurang paham. Yang keteralihan itu tadi. Oh ya, ya baik. Jadi yang Anda tanyakan bisa materi kuliah ya karena ini di awal atau tadi di file 1, 2, 3 itu juga bisa Anda tanyakan ya kalau Anda belum jelas tentang pelaksanaan kuliah, metode kuliah dan sebagainya bisa Anda tanyakan, juga bisa dengan materi kuliah ya. Baik, Elvin ini tadi tanya tentang materi kuliah ya, Elvin. Baik, jadi generalisasi itu gimana? Generalisasi itu gimana? Artinya begini, kalau misalnya metode penelitian kuantitatif, ya, A berpengaruh terhadap B, ya, misalnya Pak Muklis itu A berpengaruh terhadap B. Kalau hasilnya itu dan pasti,
nanti berarti di tempat lain juga A berpengaruh terhadap B gitu. A berpengaruh terhadap, namanya generalisasi. Kalau ditemukan A ya, maka nanti A bisa digeneralisasi bahwa dalam tempat yang lain juga A gitu ya. Itu yang kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Misalnya Anda meneliti bahasa Jawa, yang misalnya Anda menemukan vokal, konsonan bahasa Jawa, ya. Anda menemukan vokal, konsonan bahasa Jawa. Vokalnya ada 5, konsonannya ada 20 misalnya ya, jumlahnya gitu. 5 itu apa saja? Ini, konsonannya itu ini. Nah, itu berlaku untuk bahasa Jawa saja. Tidak bisa digeneralisasi untuk semua bahasa. Ya. Itu ya. Jadi begitu juga kalau misalnya Anda meneliti kohesi dan koherensi dalam wacana X gitu ya, wacana X. Ya, penelitian Anda hanya berlaku kohesi dan wacana X. Pada wacana lain bisa digeneralisasikan. Ya. Jadi kalau penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi, maksudnya seperti itu, ya, maksudnya seperti itu. Bukan berarti generalisasi yang sifatnya umum untuk keperluan umum ya. Misalnya ya, Anda bahasa itu ada yang arbitrer, ya, ada yang universal, ya, nah yang universal. Jadi kalau dalam bahasa A ada vokal dan konsonan, ya, terus secara teori sudah dibenarkan ya bahwa dalam bahasa A ada vokal dan konsonan. Apakah itu tidak bisa digeneralisasi? Kalau menurut teori sudah dibenarkan, bisa digeneralisasi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada vokal dan konsonan, dalam bahasa di seluruh dunia pasti juga ada vokal dan konsonan. Nah, bisa digeneralisasi, tapi ada syarat tertentu. Gitu ya. Atau misalnya ini ya, kalau teori, dalam teori, nah, teori itu ada, misalnya teorinya Chomsky itu ada 2 teori. Kalau Anda belajar psikolinguistik itu, ada teori tabula rasa, manusia lahir itu putih bersih. Ya. Nanti tergantung siapa yang nulisi, jadinya bergantung tulisannya apa, gitu ya. Bahasa juga gitu, lahir putih bersih, diajari bahasa Belanda, jadilah bentuk bahasa Belanda. Tapi putih bersih. Tapi kalau Chomsky ya, mengatakan Chomsky mengatakan bahwa manusia lahir itu sudah dibekali nanti yang namanya language acquisition device atau piranti penguasaan bahasa. Ya. Semua manusia lahir diberi itu. Jadi gimana? Digeneralisasi gimana? Orang Belanda ya punya LED, language acquisition device. Orang Jerman punya LED. Orang Amerika dan seluruh manusia di dunia punya LED. Karena itu, yang punya LED, semua manusia di dunia punya potensi untuk belajar bahasa apapun. Nah, begitu bisa ya. Tapi generalisasi yang maksudnya itu. Jadi generasi yang maksudnya tidak bisa digeneralisasi dan generalisasi ya, itu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Terutama kalau ada simpulan penelitian kuantitatif tidak bisa digeneralisasi, penelitian kuantitatif bisa digeneralisasi, penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Nah, itu maksud seperti itu ya. Jadi penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi ya, maksudnya dibandingkan dengan kuantitatif tadi. Baik, begitu ya Mbak Elvin ya. Baik, mungkin ada yang lain. Ayo. Oke, ada yang lain, monggo ya. Ini efisiensi data ya, efisiensi data. Ini sudah 65 menit ya. Akan apa ya, bisa 4 SKS ya, 4 SKS.
Tapi karena belum mendapat data dan kebanyakan tidak pakai WiFi, ya sudah kita lisensi data. Ayo yang lain sambil ayo siapa yang ingin Izin bertanya, Pak. ya, sebentar. Nadia Anatara, sebentar Pak. Siska Ayu. Ayo, siapa yang ini Siska Ayu? Ayo, Siska. Siapa yang ingin bertanya? Ini yang mic-nya hidup, Siska. Silakan, Siska, langsung mic hidupkan. Kok malah hilang? Ya, mungkin yang lain. Ayo, yang lain. Nah, yang lain. Mungkin ada gangguan sinyal di Siska ini. Keluar masuk, keluar masuk. Ayo. Ayo yang lain. Coba ini saya cek. Amanda, dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Oh iya, Amanda bisa jelas. Ini Siska kok nggak bisa jelas ya. Amanda, ini Siska kok nggak bunyi ya? Kenapa ya? Coba saya cek lagi. Lina, Dwi, Lina. Iya, Pak, dengar, Pak. Iya, Lina juga dengar. Ini Siska kok nggak bunyi. Ayo, siapa yang bertanya? Selain Siska. Izin bertanya. Ya, ini Devita. Ayo Devita. Tentang metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Ya. Itu maksudnya gimana, Pak? Oh ya, jadi ya tadi kan sudah saya jelaskan, Jadi kenapa disebut metode positivistik ya? Karena menggunakan dasar filsafat positivisme, ya, positivisme. Terus kenapa disebut filsafat? Kenapa metode penelitian post-positivistik? Karena menggunakan dasar filsafat post-positivistik. Ya. Jadi itu masalahnya, dasar filsafat yang digunakan. Nah sekarang filsafat positivistik itu apa? Tadi sudah saya katakan, jangan nggak usah dipelajari ya, udah Anda kenal saja bahwa ada filsafat itu ya, yang filsafat lama itu filsafat positivistik, Aristoteles dan sebagainya itu adalah landasannya filsafat positivistik ya. Jadi kalau Anda ingin ya buku-buku filsafat positivistiknya Aristoteles ya udah itu positivistik ya yang digunakan oleh penelitian kualitatif saat itu, zaman itu ya. Yang positivistik apa? Ya filsafat modern ya itu adalah menggunakan landasan filsafat post-positivistik ya. Isinya apa? Nggak usah nanti malah ngebak-ngebai utak ya, ngebak utak. Nah, Anda kenal saja ya. Saya kenalkan itu karena itu. Tapi kalau Anda mau ya silakan, di buku itu ada ya, di bukunya Pak Topo, di bukunya ini juga ada ya. Bukunya Sugiono juga ada. Ya. Baik. Ada yang lain? Ayo, yang lain. Baik, Pak. Ya. Usah pelajari sampai jelimet ya, malah ngebain. Siska. Siska. Pak, izin bertanya. Mohon Ya. maaf tadi sendiri. Sebenarnya dalam penelitian antara fungsi sama tujuan penelitian itu sama atau beda?
Nah, ya. Baik, baik. Jadi kalau kalau mau dibedakan ya silakan ya. Tapi kalau misalnya mau Anda samakan ya, penelitian itu fungsinya untuk apa toh? Penelitiannya tujuannya untuk apa? Nah, mungkin Anda terus melogikanya gini. Penelitian itu punya tujuan, ya. Nanti setelah tujuan itu tercapai, ada hasilnya. Nah, hasilnya itu difungsikan untuk apa, gitu ya. Nah, jadi begitu kalau alur pikirnya tentu saja begitu ya. Penelitian itu punya tujuan, ya, punya tujuan. Terus kalau tujuannya sudah terdeskripsi ya dalam satu penelitian, tujuannya nanti kan menghasilkan hasil ya, hasil penelitian. Punya tujuan nanti hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu bisa difungsikan, bisa dimanfaatkan. Nah, gitu. Jadi kalau yang mana tuh maksudnya itu ya? Apakah tujuan akhir ya, artinya setelah penelitian itu terus nanti ada tujuannya untuk apa hasil penelitian itu ya? Atau misalnya misalnya Kemendikbud mengadakan penelitian ya tentang kemampuan belajar anak-anak di pedalaman. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya memperoleh hasil tentang kemampuan anak-anak di pedalaman. Ya. Untuk apa? Ya difungsikan, ya untuk memberikan masukan ke Mendikbud. Terus nanti kalau sudah langkah-langkah apa? Ya kalau hasilnya itu kurang, berarti ini perlu ditreatment dengan A, B, C, D. Nah itu memiliki fungsi penelitian untuk itu. Gitu ya. Tapi kalau yang tujuan fungsi tadi, fungsinya untuk apa? Itu tujuan akhir dengan tujuan penelitian, tujuannya mendapatkan gambaran tentang kemampuan anak di pedalaman, ya beda. Ya. Kalau tujuan penelitian maksudnya itu, ya, jadi kalau Kemendikbud mengadakan penelitian anak-anak di pedalaman kemampuan, tujuannya untuk memeroleh gambaran tentang kemampuan anak-anak di pedalaman. Tujuannya itu penelitiannya. Nah, tujuannya untuk itu penelitian, tujuan penelitian. Terus apa? Itu memberikan masukan kepada Kemendikbud. Terus difungsikan untuk apa? Ya, difungsikan oleh Kemendikbud untuk mencari jalan keluar. Ya. Kemampuan anak di pedalaman kok jauh dengan kemampuan anak-anak di Jakarta. Gimana? Padahal sama-sama pelajar Indonesia yang harus sama. Nah, terus di treatment seperti apa? Nah, itu fungsinya, ya, fungsi. Baik, gitu ya. Jadi pikirnya begitu aja. Nanti kalau Anda samakan sama yang mana, kalau tidak sama ya maksudnya seperti itu. Seperti tadi kalau anak menangis tadi kan diteliti ya, diteliti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperoleh sebab-sebab anak menangis. Tujuannya untuk memperoleh jalan keluar kalau anak menangis. Tujuannya untuk mengantisipasi biar anak tidak menangis. Gitu toh tujuan penelitianmu. Untuk apa penelitian itu? Difungsikan. Siapa yang memfungsikan? Fungsikan ya orang-orang, ibu-ibu itu atau orang lain. Biar kalau misalnya anak saya tidak menangis itu gimana? Membaca penelitianmu. Kalau anak saya menangis biar gimana? Membaca penelitianmu. Nah, itulah fungsi. Baik gitu ya. Jadi fungsi dan tujuan itu di sana. Dalam ya. Itu ya, Puspa ya. Baik. Iya Pak, baik, terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain? Ayo. Ini sebenarnya ada chat, tapi kalau diskusi kita langsung aja. Nah, biar kayak di kelas ya. Ini kan rindu dan lama nggak bertemu gitu ya. Langsung aja, nggak usah chat. Ayo, kalau masih ada. Ini sudah 75 menit ya, 7 menit. Baik. Kalau tidak ada, sudah tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya, ada 75 menit, karena saya biasanya diuper gitu ya. Efisiensi data gitu ya.
Baik ya, jadi nanti setelah kuliah ini kalau masih ada masalah bisa didiskusikan di grup WA kalau masih ya. Atau kalau selesai Anda baca di buku ya baca aja di buku itu malah sip malah lengkap sudah. Anda baca di buku internet ya Anda perlu dipertanyakan ya sumbernya dari mana ya karena semua orang bisa menulis di internet ya. Jadi nanti belum tentu meyakinkan tapi kalau buku ya meyakinkan ya. Jadi silakan nanti ya, diteruskan di grup WA kalau masih ada. Kalau tidak ada ya udah langsung aja buat rangkuman kuliah terus masuk Dropbox. Yang tidak masuk nanti ya ini ada 25. Sebentar ya kok jadi 26. Mau saya tutup kok jadi 26. Saya rekamnya lagi. Satu siapa? Pak Usia. Maratis Solika. Tak rekamnya. Ya, baik. Nah, jadi langsung aja dibuat di itu ya. Rangkuman kuliah biar nanti kalau baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kuliah sore ini, kuliah yang pertama ini kita akhiri sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan pada kuliah berikutnya minggu depan ya. Kalau ada perubahan nanti saya rundingkan dengan Jamal.